Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinka Dewi Fortuna Irawan dengan NIM B102122132 dari Manajemen Keuangan kelas E. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai keuangan dari PT Astra International Tbk yang diampu oleh Bapak Girang Permata Gusti, SEMM. Baiklah, yang pertama akan dibahas ini adalah mengenai profil perusahaan Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. pada tahun 1990. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket ASII. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga saat ini, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha yang terdiri dari yang pertama otomotif, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, yang keempat agribisnis, yang kelima infrastruktur dan logistik, yang keenam teknologi informasi, dan yang terakhir adalah properti. Saat ini, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 286 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 200.713 karyawan. Lanjut pada soal yang pertama, yakni berapa total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Nah, total aset yang dimiliki PT Astra ini dapat dilihat melalui laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset lancar, di mana pada tahun 2023, aset lancar yang diperoleh yakni sebesar 166.186. Ini bisa dilihat di laporan keuangannya, di mana kas dan setara kas sebesar 41.136 ditambah dengan 848 ditambah dengan 3.301 ditambah 24.637 ditambah 38.568 ditambah 733 ditambah 4.988 ditambah 39.138 ditambah 5.448 dan ditambah 7.389 diperoleh aset lancar 2023 sebesar 166.186. Nah, sedangkan jumlah aset lancar pada tahun 2002 diperoleh sebesar 179.818. Untuk aset tidak lancarnya, pada tahun 2023 diperoleh sebesar 279.493. Sedangkan pada tahun 2022, aset tidak lancarnya sebesar 233.479. Maka total aset PT Astra International terbuka pada saat ini adalah jumlah dari aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar. Tahun 2023, aset lancar sebesar 166.186 ditambah aset tidak lancar 279.493 sama dengan 445.679. Itulah aset pada tahun 2023, sedangkan tahun 2022 asetnya hanya sebesar 413.297.
Lanjut ke soal yang kedua, yakni berapa jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat ini. Masih sama dengan yang tadi, jumlah utangnya dapat dilihat melalui laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Yang pertama, untuk liabilitas atau utang jangka pendeknya, pada tahun 2023, utang jangka pendeknya itu diperoleh sebesar 125.022, sedangkan untuk tahun 2022, utang jangka pendeknya itu sebesar 119.198. Sedangkan untuk utang jangka panjang pada tahun 2023 diperoleh sebesar 70.239, dan untuk utang jangka panjang tahun 2022 itu sebesar 50.379. Maka total hutang atau liabilitas PT Astra International Tbk pada saat ini adalah jumlah liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek ditambah dengan jumlah liabilitas jangka panjang. Tahun 2023 berarti didapatkan 125.022 ditambah 70.239, diperolehlah hutang yang harus dibayar yakni sebesar 195.261. Sedangkan tahun 2022 utangnya itu 169.577. Lanjut ke soal yang ketiga, yakni berapa nilai ekuitas atau modal pemilik dalam perusahaan Astra saat ini. Nah, masih dilihat dari laporan posisi keuangan bagian ekuitas, di mana diketahui jumlah ekuitasnya itu pada tahun 2023 itu sebesar 250.418, sedangkan untuk tahun 2022 jumlah ekuitasnya itu 243.720. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas jika ditambahkan untuk tahun 2023 diperoleh sebesar 445.679, sedangkan untuk tahun 2022 jumlah liabilitas dan ekuitasnya jika dijumlahkan sebesar 413.297. Lalu untuk soal yang keempat, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode terakhir ini, berarti tahun 2023? Ini saya dapat dilihat dari laporan laba rugi, di mana dapat dilihat di sini PT Astra International Terbuka pada tahun 2023 itu mengalami keuntungan sebesar 44.501 miliar. Dengan laba bersih di tahun berjalan sebesar 44.501 miliar ini didapatkan dari hasil pengurangan pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, kemudian untuk perhitungan sendiri menentukan apakah perusahaan itu sehat atau sakit itu dapat dicari juga melalui asset to debt ratio, yakni total utang dibagi total aset, yakni 195.261 dibagi dengan 445.679, diperolehlah asset to debit ratio sebesar 0,4381. Lalu untuk debt to equity ratio, yakni total utang dibagi total modal sendiri, yakni 195.261 dibagi 250.418, diperolehlah sebesar 0,77974. Nah, untuk liquidity ratio, yang pertama adalah current ratio, yakni dihitung dari aktiva lancar dibagi dengan utang lancar sama dengan 166.186 dibagi 125.022, diperolehlah current ratio sebesar 1,32925. Untuk quick ratio, dihitung dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar, jadinya
166.186 dikurangi dengan 39.138 dibagi 125.022 diperolehlah quick ratio sebesar 1,016. Untuk cash rasionya itu dihitung dengan kas dibagi dengan utang lancar, berarti di sini 41.136 ditambah 0 dibagi 125.022 diperolehlah kas rasio sebesar 0,3290. Untuk kesimpulannya sendiri, yakni berdasarkan analisis yang telah saya lakukan pada PT Astra International Tbk di tahun 2023 ini, memperoleh keuntungan dengan laba lebih banyak dibanding dengan tahun 2022. Maka dari itu, PT Astra International dapat dikatakan sehat. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai PT Astra International Tbk. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.